Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Tim SAR gabungan mengevakuasi 2 jasad di 2 lokasi dalam waktu 2 hari. Pemerintah janjikan pasokan gas LPG akan kembali lancar 2 pekan mendatang. Tradisi Bakudung Batiung di Kampung Tumbit Dayak, Kabupaten Berau masih lestari hingga kini. Kelangkaan gas melon atau gas ukuran 3 kg di Samarinda hingga hari ini masih berlangsung, menyebabkan warga semakin resah. Kondisi ini bertambah rumit karena di beberapa tempat penjualan didapati harga yang mahal. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan kelangkaan gas LPG terjadi di berbagai daerah. Pemerintah tidak bisa berbuat banyak karena aturan distribusi gas LPG diatur pemerintah pusat. Namun demikian, pemerintah pusat menjamin distribusi gas LPG akan kembali normal dalam waktu 2 pekan. Ini gejala nasional, bukan cuma Samarinda, se-Indonesia. Berarti problemnya bukan problem lokal, ini problemnya adalah problem nasional. Karena ini skalanya nasional, untuk tata kebijakan distribusi niaga LPG, pemerintah kemarin kita waktu Zoom terakhir ya, rapat koordinasi, di rapat koordinasi itu dijamin oleh jajaran kementerian bahwa insya Allah dalam seminggu 2 minggu ini akan kembali normal. Yang kedua, kalau untuk kepentingan kita di Samarinda, kita juga akan mengambil langkah, termasuk mengambil langkah mengatur. Tapi pemerintah harus hati-hati dalam mengatur. Karena kita ini memang sebagai regulator, tapi tidak boleh merusak mekanisme pasar. Karena yang akan kena nanti pertumbuhan ekonomi kita. Sebelumnya, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia berdemonstrasi di depan kantor Pertamina Patraniaga Jalan Cendana, Samarinda. Pendemo menyampaikan 3 tuntutan, yakni mendesak Pertamina Patraniaga segera mengevaluasi sistem distribusi gas melon, menindak distributor nakal, dan menambah kuota. Semangat kita, layaknya operasi terkait terjadinya kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi di Kota Samarinda hari ini. PT Pertamina Patraniaga menyampaikan, mengeluarkan kebijakan tidak sesuai dengan yang ada di masyarakat. Keluh kesah masyarakat yang dirasakan oleh masyarakat sangat berdampak karena di masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan gas LPG tersebut. Sementara Pertamina Patraniaga Samarinda menegaskan bahwa kuota yang dibagikan sudah sesuai aturan dan mereka tidak berani menambahnya kecuali mendapat petunjuk dari pemerintah. Itu dimaksudkan agar ada pihak yang bertanggung jawab membayar subsidinya. Kuota itu yang tentukan adalah pemerintah dari Dirjen Migas, bukan Pertamina. Pertamina itu badan usaha, pengusaha milik negara. Kalau pengusaha mau jualan banyak atau sedikit? Saya tanya dulu teman-teman. Mau jualan banyak kan? Kita mau banyak, tapi karena keuangan negara terbatas, kita hanya dikasih jatah. Yang subsidi itu misalnya angkanya 100. Pak, tapi kebutuhan masyarakat itu 200. Ya kalau memang cukup 100, kita salurkan lebih tidak diganti, karena bukan barang subsidi hitungannya. Pendemo dan warga menghendaki pasokan gas LPG lancar agar tidak menimbulkan kepanikan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ini bukan cerita bohong lagi, Pak. Ini
Buaya air asin yang terekam kamera pengunjung objek wisata Labuan Cermin, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau ini kini jadi pembahasan serius. Itu terjadi karena video tersebut sudah tersebar di masyarakat dan dikhawatirkan akan berdampak terhadap kunjungan pada objek wisata lainnya. Itu di depan nih. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Berau Ilyas Natsir menyatakan berbagai pembahasan sudah dilakukan. Salah satu sebab buaya tersebut muncul di lokasi wisata adalah kerusakan lingkungan. Predator itu memilih tempat baru dengan maksud untuk mencari tempat nyaman. Kalau kita maunya, saya dari awal kumpulkan, pindah. Kemudian dikumpulkan di tempat, misalnya ada tempat penampungannya, kumpul tempat penampungannya. Terus tapi yang kita lihat kan ini kan ada beberapa kerusakan lingkungan. Saya kira kerusakan lingkungan itu menyebabkan buaya itu mencari tempat nyaman. Tempat nyamannya di sana. Itu kalau anggaran untuk evakuasi buaya belum ada sama kita. Nanti akan kami usulkan. Kami lihat dulu apakah memang harus dievakuasi. Apakah dengan evakuasi itu buaya itu akan hilang di situ, atau kan nanti dengan pola baru, dengan tidak mengganggu buaya itu, kemudian pola wisatanya yang kita rubah, wahana wisatanya kita rubah. Itu di depan nih. Kemunculan buaya liar ini menyebabkan objek wisata Labuan Cermin ditutup. Pemerintah kabupaten masih berupaya mendapatkan cara agar objek wisata itu bisa dimanfaatkan pengunjung tanpa merasa takut oleh kemunculan buaya. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Jalan Taman Samarinda Kota ini banyak dikritik warga termasuk politisi. Tambal sulam yang kerap dilakukan tidak menjadikan jalan tersebut lebih nyaman dibanding sebelumnya. Samri Saputra adalah salah satu anggota DPRD yang kecewa dengan kondisi jalan tersebut. Berbagai perbaikan yang telah dilakukan dinilainya tidak mampu menjadikan jalan tersebut makin enak dilintasi. Samri Saputra juga kecewa karena upaya untuk mengatasi luapan air masih belum berhasil meski paritnya terus diperlebar. Seharusnya kalau sudah sering dicoba tidak tetap rusak ya ganti sekalian. Kan itu kan paping. Terus sudah diganti paping, kembali lagi masih jalannya penuh dengan sensasi, ya kan gitu. Nah, udah, berarti harus dibongkar semua papingnya, dicor sekalian. Mudah-mudahan nggak ada lagi sensasi goyang-goyang. Kan sudah ada drainasenya baru-baru dibikin kan? Drainasenya kan bagus tuh, besar itu. Kalau dulu itu drainasenya cuman ya sekedar asal ada. Sekarang baru-baru ini habis dibikin kan besar itu. Nah, harusnya yang dibikin itu bisa mengatasi masalah banjir yang ada di situ. Rasa kecewa juga dirasakan warga, termasuk kelompok pengojek. Mereka kerap diliputi cemas saat melintasinya. Agak lumayan terganggu ya, karena jalannya kurang lancar. Apalagi ditambah dengan aksesnya kayak bergelombang gini kan agak susah juga. Ada genangan air juga kayak gini, apalagi saat hujan kan tambah menyusahkan lagi buat pengendara yang lain. Dan buat keselamatan juga kurang mendukung. Keselamatan juga kurang mendukung ya? Agar jalan ini enak dilintasi, Pemkot diminta mengganti paving block atau bata beton karena cepat rusak dan menyebabkan jalan kerap bergelombang. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.